Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok K akan mempresentasikan mengenai resume dan surat lamaran. Anggota kelompok kami terdiri dari saya, Hamimah Maulida, dengan Muhammad Samsul Arifin. Yang pertama adalah resume. Istilah resume atau riwayat hidup memang bukan sesuatu yang baru bagi mereka yang telah memasuki gerbang dunia kerja, karena resume merupakan salah satu prasyarat yang sangat penting pada saat memasuki dunia kerja. Dalam mempersiapkan membuat resume, ada hal yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu mencari informasi penting. Sebelum membuat resume, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mencari berbagai informasi penting yang relevan dengan jenis pekerjaan yang seseorang inginkan. Adapun dalam mencari informasi penting bisa dilakukan dengan yang pertama, analisis diri. Analisis diri ini akan dapat membantu Anda dalam mengenal diri sendiri secara lebih mendalam, termasuk tentang semua kelebihan atau kekurangan. Untuk mempermudah menentukan siapa Anda, maka perlu dibuat adanya beberapa pertanyaan. Misalnya, apakah saya mempunyai aspirasi yang cukup tinggi, atau apakah saya dapat berkomunikasi dengan baik, atau apakah saya seorang yang energik, dan serta apakah saya seorang yang mempunyai percaya diri tinggi. Nah, yang selanjutnya analisis karir. Sebagaimana dalam melakukan analisis diri, seseorang perlu juga membuat dan menjawab segala macam pertanyaan yang berkaitan dengan karir Anda di masa depan. Misalnya, beberapa pertanyaan mengenai kecerdasan mana yang paling bermanfaat bagi karir saya, antara kuantitatif, verbal, atau mekanik, atau lain sebagainya. Atau misalkan, apakah ada efek samping yang membahayakan kesehatan saya, serta apakah ada prestasi akademis yang menjadi syarat bagi penjenjangan karir. Yang selanjutnya yaitu analisis pekerjaan. Secara umumnya, para lulusan suatu perguruan tinggi sedikit atau belum memiliki pengalaman kerja. Nah, pada tahap awal-awal memasuki kerja, perusahaan telah menyediakan suatu program orientasi atau pelatihan kepada mereka yang baru diterima. Karena itu, sebelum menyusun resume, seorang pelamar harus bisa menjawab berbagai pertanyaan dalam analisis pekerjaan. Misalnya, apa tugas dan tanggung jawab pekerjaan tersebut, serta misalnya apakah pengalaman saya berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab pekerjaan itu. Yang selanjutnya yaitu perencanaan resume, di mana ini adalah tujuan dari seseorang membuat resume adalah agar Anda dapat melakukan wawancara dengan tim dari organisasi perusahaan yang Anda lamar. Resume yang ada buat merupakan rincian atau pelengkap terhadap surat lamaran kerja yang telah Anda buat. Adapun dalam merencanakan resume ada 3 hal. Yang pertama yaitu tujuan karir. Apabila Anda perhatikan iklan lowongan kerja di suatu surat kabar atau majalah, maka nampak secara jelas beberapa posisi pekerjaan yang dibutuhkan oleh para pencari kerja. Nah, di sini Anda harus memutuskan posisi apa yang nantinya Anda minati atau yang akan menjadi tujuan karir Anda. Yang selanjutnya referensi. Beberapa referensi mungkin perlu dilampirkan di dalam resume. Referensi ini adalah orang-orang tertentu yang akan memberikan surat rekomendasi kepada Anda yang isinya tentang berbagai hal yang mereka ketahui semasa mereka mengenal Anda. Orang-orang yang memberikan referensi ini akan menambah kredibilitas pencari referensi. Karena itu, orang-orang yang memberikan referensi tersebut perlu mencantumkan nama, alamat, nomor telepon, email, atau yang lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu informasi pribadi. Di sini data pribadi yang tercantum dalam resume adalah berkaitan dengan nama, tempat dan tanggal lahir, alamat rumah, dan jenis kelamin. Anda mungkin juga dapat menambahkan data lain yang berkaitan erat
dengan jenis pekerjaan yang dipilih. Selanjutnya adalah pembuatan resume. Resume dapat dibuat dalam berbagai bentuk. Resume yang baik menekankan pada kompatibilitas kualifikasi Anda dan prospektif prasyarat pekerjaan. Secara umum, resume mencakup mengenai nama, alamat lengkap, tujuan kerja, kualifikasi, informasi pribadi, serta referensi. Pada bagian tujuan kerja, seseorang harus menyatakan secara jelas apa tujuan Anda membuat resume tersebut. Sedangkan yang termasuk dalam informasi pribadi adalah misalnya pendidikan, menyatakan pendidikan tertinggi, kemudian yang lebih rendah dan sebagainya. Bisa juga diperjelas dengan tanggal lulusnya. Sedangkan pada bagian referensi, carilah orang-orang yang mengetahui Anda dengan baik mengenai kemampuan Anda atau prestasi Anda semasa kuliah atau semasa Anda bekerja sebelumnya. Nah, selanjutnya dalam rencana pengorganisasian, resume sendiri dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis resume, yaitu yang pertama, resume kronologis. Resume kronologis adalah cara pengorganisasian resume yang didasarkan pada kronologisnya, yaitu pada pendidikan dan pengalaman sebagai judul isinya. Sedangkan yang kedua yaitu resume fungsional, adalah resume yang disusun atas dasar fungsi-fungsi dalam organisasi yang dapat dilakukannya dengan baik. Resume fungsional memerlukan suatu analisis diri, karir, dan pekerjaan secara lebih lengkap. Beberapa fungsi penting dalam suatu organisasi seperti fungsi pemasaran atau yang lain sebagainya dapat dijadikan sebagai judul tersendiri dalam sebuah resume tersebut. Yang terakhir yaitu resume kombinasi. Adalah kombinasi antara resume kronologis dan fungsional. Bentuk resume kombinasi tersebut memberikan suatu keyakinan bahwa persyaratan pendidikan akan dan pengalaman terpenuhi dan masih menggunakan judul-judul lain yang lebih menekankan pada kualifikasi yang dibutuhkan. Dalam membuat resume yang baik perlu diperhatikan 4 hal, yaitu mengenai kerapihan, sederhana, akurat, serta kejujuran. Dalam menulis resume juga diusahakan menggunakan kertas yang bersih dan berkualitas dengan baik. Di samping kerapihan, bahasa yang digunakan juga hendaknya jelas, sederhana, tidak bertele-tele, dan apabila dalam pembuatan resume itu terjadi kecurangan atau ketidakjujuran, maka kerugianlah yang akan seseorang tersebut dapatkan dari hasil kecurangannya. Surat lamaran kerja, sebuah alat komunikasi tertulis untuk suatu organisasi yang berisi tentang permohonan bekerja yang biasanya dilengkapi dengan resume. Untuk yang kedua yaitu pengorganisasian surat lamaran kerja. Terdiri dari 3 yaitu paragraf pembuka, paragraf tengah, paragraf terakhir. Paragraf pembuka yaitu terdiri dari rangkuman, nama, sumber publikasi, pertanyaan, dan cuplikan berita. Untuk paragraf tengah terdiri dari pendidikan, pengalaman kerja, sikap, minat, aktivitas, dan kualitas personal. Dan untuk paragraf terakhir yaitu harapan untuk tindakan. Dan untuk yang terakhir yaitu penulisan surat lamaran kerja. Di sini ada 6 poin, yaitu kualifikasi atau pengalaman kerja untuk posisi pekerjaan yang dihendaki. Kedua, bangkitkan minat pembaca terhadap kualitas yang Anda miliki. Ketiga, yaitu tunjukkan hal-hal yang positif. Keempat, penulisan surat yang rapi dan menarik. Kelima, tulislah surat dari sudut pandang pembaca. Keenam, tekankan hal-hal spesifik dari Anda yang membedakan dengan pelamar yang lainnya. Mungkin cukup sekian yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan mungkin kalau ada yang ditanggapi silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.